Yes. Masuk ya suaranya. Masuk, Kak. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita malam ini kita praktikum ya. Kita bahas inheritance sama polymorphism. Mungkin sebelumnya minta maaf, kemarin nggak bisa ya, karena harus ngurus PRJ. Nah, untuk ingetin dulu, mungkin di V-Class itu ada apa, presensi diisi, terus nanti juga bisa diisi juga pengalaman praktikumnya. Nah, kita bahas inheritance sama polymorphism ya. Kalau di modul Oracle kalian bisa buka modul 7,4-nya. 7,4 inheritance sama 7,5-nya buat polymorphism. Ini udah dibahas tadi kan ya di teori. Gimana? Udah dibahas? Oh, udah, Kak. Ya udah. Di sini kita kayak ngulang aja sih. Ngulang nanti kalau ada yang misalkan masih belum bisa dipahami, bisa aja ditanyain lagi. Nanti kita jelasin ulang, nggak apa-apa. Nah, inheritance kayak bahasanya ya. Kalau di inheritance tuh dari bahasa Inggris ya. Kalau di bahasa Indonesia pewarisan ya. Nah, inheritance di Java itu apa yang diwarisin itu class ya. Kayak kemarin itu kan udah belajar cara ngebuat class sama Kak Doni ya di praktikum 5 kalau nggak salah. Nah, di inheritance ini salah satu konsep OP, salah satu konsep penting dari 4 konsep ya. Waktu itu saya udah sebutin inheritance, polymorphism, abstraction, sama satu lagi saya lupa. Nanti bisa baca sendiri. Nah, di inheritance ini memungkinkan kita membuat class itu bisa menurunkan sifat-sifatnya, sifat-sifat ataupun perilakunya ke suatu kelas lain gitu. Nah, istilahnya itu ada di dalam inheritance, ada istilahnya superclass sama subclass. Superclass itu ibaratnya kayak ini parent class, istilah lainnya parent class. Jadi kayak kita gitu ya, kita punya orang tua ngarisin sifat-sifat atau perilakunya gitu ya ke kita. Nah, di sini di pemrograman Java ini kurang lebih sama class. Parent class itu ngewarisin sifat sama perilakunya ke child class-nya atau kelas anaknya. Di sini atau nama lainnya itu super class ya. Super class parent class-nya, terus subclass buat child class-nya. Jadi intinya semua yang ada di super class nanti baik itu variabel atau metode nanti subclass-nya itu punya juga, kecuali nanti ada keyword yang kita bahas juga yang dimana itu nggak bisa bukan ya semua ya. Kalau final itu bukan itu, tapi nggak bisa di override.
Jadi intinya kalau superclass itu nanti semua variabel sama metodenya dimiliki juga sama subclass. Nah ini kalau di dalam UML-nya, di UML atau diagram ya, itu digambarinnya kayak gini ya, superclass ini di atasnya, terus subclass di bawah, terus ada tanda panah gini, tanda panah kosong. Nah sekarang mungkin kita langsung ke prakteknya aja. Misal kita punya class bangun data ya, shape misal. Shape ini misalkan shape ini punya warna gitu, string. String color kayak gini. Kasih public. Kita langsung enkapsulasi aja mungkin nanti. Ini color lalu terus dia punya luas, kembaliinnya itu misal double. Ini misalkan kalau putus-putus bilang ya, soalnya jaringannya kurang bagus di sini. Udah. Nah, misalkan kita punya class shape ya, atau bentuk. Nah, nanti dia punya atribut warna di sini. Kita buat jadi enkapsulasi aja. Kita buat konstruktornya. Nah, kita di sini udah buat class bentuk ya, atau bangun datar lah kita sebutnya. Kita udah punya class bangun datar. Nah, misal kita mau buat class misalkan segitiga siku-siku gitu ya. Atau jangan, misal lingkaran dulu. Nah, jadi yang tadi shape ini semua yang dimiliki shape itu nanti kita mau buat circle ini juga punya, atau circle-nya nanti jadi subclass-nya, shape-nya jadi superclass-nya. Di sini misal jadi parent ya, atau jadi shape-nya itu jadi parent, circle-nya jadi child class-nya. Nah kalau di Java itu caranya kita pakai
keyword extend. Kayak gini extend shape. Nah, misalkan di circle ini kita punya jari-jari gitu ya. Nah, kalau kita udah buat gini, ini berarti kita udah buat dua class. Satu class super class-nya ini shape. Nah, kita kasih namanya shape untuk super class-nya. Terus circle untuk jadi subclass-nya atau anaknya. Berarti ini orang tuanya. Terus kalau kita mau ngewarisin shape ke circle, kita pakai keyword extends ini. Kalau di Java ya. Mungkin kalau di pemrograman lain mungkin akan beda lagi. Kalau ini kayak apa ya? Kayak sintaks saja lah. Nanti kalau kalian belajar pemrograman lain yang berbasis objek juga, nanti mungkin beda-beda gitu ya keywordnya. Kalau di Java ini kayak gini. Nah, terus dalam ngebuat konstruktor subclass itu otomatis dia ngebuat objek dari di konstruktornya itu dia otomatis konstruktor dari super class-nya juga. Ini kayak shape ini kan konstruktornya string color ya. Nah, berarti kalau kita mau ngebuat circle, kita juga harus ngebuat shape-nya juga. Ngebuat atau manggil konstruktor yang dimiliki sama shape gitu. Kalau di sini kan karena kita ngebuatnya satu konstruktor, dimana ini harus ada warnanya. Kalau misalkan kita buat konstruktor lagi nih ya, misalkan tanpa parameter, terus colornya kita kasih otomatis misal jadi white gitu ya. Kalau tanpa konstruktor tanpa parameter nanti jadi otomatis kayak gini. Nah, ini kita bisa pilih nih super class-nya yang tanpa parameter di sini. Terus kita pakai yang ada radiusnya, berarti jadinya kayak gini nanti. Jadi kita bisa buat konstruktor tanpa ada color-nya gini. Gini juga bisa. Nah, di sini kan kita punya ini ya, punya method luas sama keliling yang sebenarnya gak guna gitu karena return-nya itu 0. Nah, di circle ini kan kita punya radius nih atau jari-jari ya. Itu kita bisa buat method sendiri. Ini udah masuk polymorphism sih. Jadi mungkin untuk inheritance ada yang mau ditanya dulu. Jadi di inheritance intinya tuh ya ini ya, kita bisa buat
kita bisa buat class itu ngewarisin atribut-atribut sama methods yang ada di class lain gitu. Ini yang saya buat ini ya circle itu shape ngewarisin atribut-atributnya sama methods yang dimiliki dia, terus diwarisin ke circle. Jadi di circle ini punya atribut yang dimiliki sama shape. Ya, mungkin kalau ini baru deklarasi nih, mungkin kita buat objeknya langsung. Misal di sini saya buat gitu ya, shape 01 misal. Shape 02-nya kita buat parameter di sini red. Kalau radiusnya 10, terus warnanya kita kasih blue misal. Ya kayak gini. Nah, cara ngebuat objek mungkin bisa macam-macam ya kalau di sini. Kita bisa buat shape-nya kayak gini, terus kita juga bisa gini juga shape 04 misal. Nah, di sini new-nya ini bukan new shape tapi new circle misal. Ini 20 misal ya. Begini juga bisa. Nah, bisa dilihat ya ini bedanya. Meskipun depannya beda. Tapi karena ini shape ini punya subclass yang namanya circle, jadi dia bisa buat objek new object itu pakai konstruktornya circle gitu. Bukan pakai konstruktornya shape. Di sini semua shape ini kita bisa panggil method yang dimiliki sama macam-macam ya. Tapi kalau ini punya kesamaan karena shape itu kan punya yang namanya method get color ya. Punya metode get color. Otomatis yang circle juga punya metode get color meskipun kita nggak definisi di sini. Jadi kita bisa panggil di sini 01 get color. Ini kan bisa ada ya. Ada metodenya di sini. Shape 02 ini juga punya metode get color-nya. Shape 03. Nah, shape 03 tadi kan circle ya. Bukan shape. Tapi kita di sini juga punya metode get color di sini.
meskipun nggak didefinisin. Karena yang metode getColor ini diwarisin sama shape. Terus otomatis yang shape 4 ini punya ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau di pemrograman Java itu pewarisan atau inheritance itu dia nggak bisa multi inheritance ya. Jadi subclass itu bisa nge-extend dari satu kelas aja. Jadi nggak bisa nge-extend kelas lain gitu. Jadi dia bisanya nge-extend satu kelas kalau di pemrograman Java. Nah, mungkin kalau misalkan mau nge-extend banyak gitu ya, kita butuh mekanisme tertentu gitu yang butuh pembagian methods gitu ya. Misal itu kalian bisa pakai interface, nanti dipelajarin di praktikum 9 dibahas itu ya untuk interface. Tapi untuk sekarang ini dulu, ada yang mau ditanya buat inheritance? Kak, Ya, nanti kodenya boleh diminta nggak? Soalnya tadi ketinggalan. oke ya, boleh. Oke, makasih Kak. Oke. Yang lain gimana? Udah paham semua? Coba yang paham raise hand dulu sebelum kita lanjut. Enggak ditanya. Raise hand aja, maksudnya yang udah paham gitu biar kita bisa lanjut. Kalau banyak kita lanjut. Udah ditanya-tanya kok, tenang aja. Kita lanjut ya. Sebelum lanjut mungkin ini ada keyword lain nih. Ada super. Nah, kalau super ini mengarah ke super class-nya dia ya. Jadi ini manggil method constructor dari yang dia extend gitu. Karena circle itu nge-extend shape, berarti dia kalau super itu berarti mengarah ke shape-nya ini. Terus ya ini manggil constructor dari shape. Karena kita tahu itu kan udah apa? Kita udah buat constructor ini ya. Constructor shape yang parameternya color. Nah, di dalam constructor circle ini kita manggil constructor punya shape. Kurang lebih gitu ya. Jadi super ini mengarah ke super class-nya. Ini ya sama, kurang lebih sama kayak this ini sih, keyword this ini. Tapi ya kalau this kan mengarah ke class sendiri, kalau super mengarah ke punya shape. Nah, sekarang kita lanjut ke polymorphism ya.
Polymorphism itu kalau di artinya itu kan banyak bentuk ya. Nah, kayak shape ini kita mau buat polymorphism-nya gitu ya. Jadi shape ini punya macam-macam gitu ya, punya macam-macam class, sub class-nya punya macam-macam gitu. Punya class yang mewarisin shape itu ada banyak. Ya, misalkan circle ini kan salah satu dari shape ya. Jadi circle ini bisa dibilang bentuk khususnya, sedangkan kalau shape ini bentuk generalnya. Nah, misal kita mau buat class baru nih, kita kasih nama rectangle misal. Kita kasih nama rectangle. Nah, circle atau lingkaran sama rectangle atau segi 4 ya. Itu punya kesamaan kan ya. Sama-sama bangun datar. Nah, misalkan kalau kita bahasain di sininya shape gitu. Bangun datar sebagai gantinya bangun datar. Jadi shape ini bentuk general dari circle sama rectangle gitu. Nah, misal kalau di circle dia punya radius, di rectangle dia punya sisi 1 sama sisi 2 gitu ya. Misal double panjang double lebar. Misal kayak gini. Dia nge-extend shape. Nah, di sini kita punya dua subclass, circle sama rectangle. Yang dimana dua class ini sama-sama diwarisin sama shape. Yang dimana tadi shape itu kan punya ada 4 metode ya. Ada luas, ada keliling, ada get color sama set color. Nah, kalau benarannya kan circle atau lingkaran itu punya sama-sama punya luas sama keliling ya. Circle sama rectangle itu sama-sama punya luas sama keliling gitu. Jadi lingkaran sama segi 4 tuh sama-sama punya luas sama keliling. Nah, tapi meskipun sama-sama punya luas sama keliling, tapi dia kan beda ya. Beda cara, beda rumusnya gitu, beda cara ngitungnya ya. Oke, berarti kita bisa aja di dalam pemrograman Java ini kita bisa buat luas sama keliling circle itu beda sama luas sama keliling di rectangle gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kita tinggal buat aja di sini. Double buat
metode yang sama namanya ya, sama namanya. Nah, kalau di circle ini kita buat metode luas itu ngembaliin nilai luas dari circle itu PR kuadrat ya. Bisa kita pakai met V lalu dikali radius Nah, di sini kita udah buat metode yang sama tapi dia nggak override ya. Di sini ada keyword override. Ini kalau kita hapus ini kayak ada peringatannya gitu ya. Add override annotation. Nah, jadi dia ini metode luas ini ibaratnya apa ya? Kalau saya ngebahasainnya nimpah gitu ya. Tapi entah kalau kalian ngebahasainnya gimana. Ya kalau saya ngebahasainnya nimpah metode luas yang di circle ini nimpah metode yang ada di shape. Jadi kalau ketika objek itu dibuatnya dari circle, terus dia panggil pakai luas, dia panggil luasnya, itu dia yang dijalanin itu ya yang luas punya circle ini, bukan luas punya shape. Kalau dia di definisinya pakai circle gitu. Misal kita buat di sini metode yang sama, double luas return panjang kali lebar. Ini tambahin override annotation-nya. Nah, di sini jadi kita punya dua subclass itu metode luasnya itu beda-beda ya. Bisa dilihat di sini circle ini yang di return itu ya ini P dikali radius. Sedangkan kalau rectangle nanti kalau dipanggil luas itu yang di return itu panjang kali lebar. Nah, rumus keliling lingkaran itu saya lupa. Ada yang ingat nggak? Dua PR ya. Dua V dikali R. Benar kan ya? Tolong koreksi kalau salah. Kelilingnya kita buat kayak gini. Nah, yang rectangle-nya kita buat beda lagi nih.
Yang di return itu 2 dikali panjang tambah lebar. Begini. 2 kali panjang tambah lebar. Ya, kurang lebih benar sih. Kita kasih override juga di sini. Nah, jadi kalau polymorphism itu kurang lebih kayak gini ya. Jadi shape itu punya bentuk lainnya macam-macam gitu. Yang punya luas sama kelilingnya beda-beda ya. Jadi beragam bentuk gitu. Seperti namanya polymorphism. Dimana ini metode luas sama kelilingnya itu diwarisin ke subclass-nya, tapi dia bisa beda-beda gitu bentuknya. Kayak di circle ini luasnya kan kayak gini yang dibalikin. Itu kalau objeknya itu circle. Kalau objeknya itu rectangle, nanti kalau dipanggil luas yang dibalikin itu ya ini panjang kali lebar. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, misal kita buat main di main ya. Misal kita buat shape di sini rectangle aja. Rectangle, terus di sini kan panjang lebar sama color ya. Misal panjangnya 20, terus lebarnya panjangnya 30, lebarnya 20 misalnya. Warnanya yellow, kayak gitu. Shape 1 dia kan punya luas. Terus punya keliling. Ini luas semua deh. Luas juga. Luas sama ini luas. Yang shape 1 kita hapus saja deh. Nggak terlalu penting. Luas shape 02 sama dengan 3, 4. Oke. Dan di sini bawahnya kita buat keliling. Shape 2 ini punya keliling ya. Shape 3-nya juga punya juga keliling. Shape 4-nya punya keliling juga. Nah, jadi kayak gini. Misal kita deketin luas sama kelilingnya. Nah, di sini kan kita udah buat ya. Udah buat objek tadi shape 2, shape 3 sama shape 4. Nah, shape 2-nya itu berbentuk class shape. Terus shape 3-nya itu bentuknya circle. Shape 4-nya bentuknya rectangle. Terus habis itu kita panggil luas kelilingnya masing-masing. Coba hasilnya kayak gimana.
Nah, ini hasilnya buat luas shape 2 tadi kan karena metode luasnya itu return 0, ya ini yang dibalikin 0 tuh. Luas sama kelilingnya tadi kan return 0 ya. Return 0, yang dibalikin 0. Nah, shape 3 itu bentuknya circle. Itu yang di return itu kalau untuk luas V dikali radius. Yang dibalikin V dikali radius itu hasilnya kayak gini. 10 V dikali 10 kali 10. Jadi 314 ya. Terus untuk kelilingnya pakai metode yang ada di circle. Nah, terus shape 4-nya itu tadi kan kita ngebuat objeknya itu berupa rectangle ya. 30 sama 20. Panjangnya 30, lebarnya 20, warnanya yellow. Nah, yang dipanggil itu metode luas sama keliling punya rectangle. Ya, tadi bisa dilihat 30 dikali 20 kan 600 ya. Terus untuk kelilingnya 30 ditambah 20, 50 dikali 2, 100. Ini berarti yang dipanggil ya ini punya rectangle. Karena tadi objeknya itu ya dideklarasinya sebagai rectangle gitu. Nah, itu untuk polymorphism ya. Yang baru masuk. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini udah sih, sampai sini aja untuk materi hari ini. Mana? Ada yang masih bingung-bingung nggak? Nggak apa-apa, tanyain aja. Kita bahas ulang. Masih ada waktunya. Sekitar setengah jam. Oh, yang shape 04 itu paling, Bu. Gimana? Itu yang shape 04 kan yang pertamanya shape, habis itu kok new-nya rectangle gitu, mungkin bisa jelasin ulang. Oke, jadi kalau di Java ini bisa ya. Jadi kita buat variabel itu, jadi kan ini penting banget nih kalau misalkan kalian di awal gitu ya. Di awal kalian nggak tahu nih mau buat apa. Tapi intinya kalian tahu buat shape gitu ya. Misal kayak gini. Misalkan kalian mau buat objek, tapi kalian nggak tahu ntar mau dipakai sebagai circle atau sebagai rectangle. Nah, ini penting banget nih kayak gini. Nah, jadi kalian bisa ngedeklarasinya itu sebagai shape nanti di tengah-tengah gitu ya. Tengah-tengah kalian misalkan kalian di dalam if atau di dalam looping gitu ya. Di situ kalian baru tahu gitu. Kalian baru tahu kalau unknown ini kalian mau isi sebagai rectangle. Nah, kayak gini. Nah, kayak begini tuh kenapa? Coba kalau ini tuh nggak memungkinkan ya.
Kayak misalkan misal kalau di Java itu kayak gini tuh nggak diperbolehkan gitu. Pasti nanti akan membatasi gitu sih. Akan membatasi dalam pemrogramannya. Karena ada kondisi di mana kalian tuh tahu kalian itu mau pakai shape. Tapi kalian nggak tahu nanti mau pakai yang circle atau pakai yang rectangle gitu ya. Nah, di sini penting sih pakai ini. Coba kalau di sini kita ganti circle. Ini bakal error kan ya? Bakal error. Karena circle ini kan di deklarasinya sebagai uncrown ini tadi kan di deklarasinya sebagai circle gitu. Di tengah jalan kalian ngisi pakai objek rectangle. Nah, ini kan error kan jadinya. Nah, itu kenapa kalian bisa ngedeklarasin unknown ini sebagai shape kayak begini. Supaya kalian memungkinkan gitu ya. Kalian ngedeklarasiin sebagai shape dulu, nantinya kalian mau pakai circle, mau pakai rectangle atau pakai triangle atau dan lain-lain gitu. Misalkan kalian punya subclass-nya banyak gitu, bisa. Dan ini bisa kalau kalian pakai inheritance ya. Jadi shape ini sebagai superclass-nya, terus circle sama rectangle-nya itu subclass-nya. Jadi kalian bisa ngedeklarasiin sebagai shape dulu, baru diisi sebagai objek rectangle kayak gitu sih. Ada yang masih kurang gitu penjelasannya. Udah, makasih. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Kan berarti kalau kayak gini kan memungkinkan ya, misal kalian mau buat objek tapi belum ditentuin gitu. Itu bangun datarnya itu berupa apa kan? Misal nanti yang nentuin itu user gitu, pakai inputnya. Nah, kalian bisa ngedeklarasin sebagai shape dulu, nanti setelah diinput sama user, nanti baru kalian isi pakai objek yang lebih spesifik, kayak circle sama rectangle. Kayak gitu. Apa yang mau ditanyain? Atau yang masih kurang paham-paham gitu? Nggak apa-apa, nanya aja. Kita masih punya setengah jam lagi. Mungkin tambahan sih. Kemarin itu kan kita bahas di beberapa minggu yang lalu kita bahas ini ya. Bahas access modifier ya. Dan salah satunya itu ada protected ya. Nah, misalkan kita gimana ya?
Di sini misal kita buat private integer gitu. Misalkan nomor. Nah, jadi shape itu punya nomornya masing-masing gitu ya. Tapi private nih. Nah, kalau public itu kan bisa ya diakses sama kelas mana aja. Ya, contohnya ini circle dia bisa akses kan super atribut nomor ini. Nah, sedangkan kalau private itu dia nggak bisa ya, nggak bisa ngakses atribut nomor ini. Coba kalau default ini masih bisa, tapi ini masih satu apa namanya, satu package. Nah, coba kalau circle ini kita buat di package lain gitu. Codingannya kita samain gitu. Package new package. Oke. Import Java. Oke, kayak gini. Override. Di sini override-nya aja udah nggak terdeteksi gitu. Dia nggak override soalnya. Nah, terus di sini ada error nih. Padahal tadi kan codingannya saya copy paste ya dari package sebelah. Tapi di sini error gitu. Super nomornya. Nomor is not public in shape. Cannot be accessed from outside package. Nah, di sini pentingnya akses modifier protected tuh di sini ya. Jadi misal kita ganti ini dari default kita pakai protected. Nah, di sini jadi nggak error kan? Itu karena kita pakai protected tadi. Jadi meskipun beda package, dia bisa ngebaca gitu. Tapi dengan syarat ini harus subclass dari rectangle dari shape. Harus subclass dari shape. Jadi misal kalau kita bukan subclass dari shape ini nggak bisa. Kalau kita buatnya kayak gini.
double radius ini udah ada. Nah, misalnya kita di sini buat object shape ya. Kalau kita panggil sh.nomor, nah itu dia nggak bisa. Pun dia pakai protected ya. Karena dia bukan object circle di new package ini bukan subclass dari shape yang ada di package Praktikum 7. Kalau misalkan subclass bisa dia. Kalau misalkan beda package terus dia panggil atribut punya supernya. Kurang lebih itu sih. Jadi sekarang kita bisa ngegambarin gimana untuk akses modifier protected itu gimana. Karena sebelumnya kan belum bahas inheritance ya. Jadi sulit juga untuk ngebahas protected ini. Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Ini udah paham apa malu nanya nih? Misalnya jangan malu gitulah. Misalkan nggak paham gitu ya, nanti saya coba jelasin di mana yang nggak pahamnya. Oke, paham semua ya berarti ya. Kalau gitu mungkin bisa cek di vClass. Di vClass itu ada tugas Praktikum 7. Deadline-nya besok malam. Ini ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya bisa ditanya di grup atau PC. Ya mungkin itu untuk malam ini kalau nggak ada yang ditanya. Resensinya sama pengalaman praktikumnya jangan lupa diisi. Terus udah sih. Oke kalau gitu nggak ada yang ditanya. Oke saya stop recording dulu. Terus kita